kamu bahwa salah satu jus buah paling sehat di planet ini bisa menjadi berbahaya hanya karena satu bahan yang salah? Banyak orang memulai pagi mereka dengan rasa bangga. Mereka membuat jus dari akar bit segar, menuangkannya ke dalam gelas, dan percaya bahwa mereka sedang memberi nutrisi pada jantung, membersihkan organ hati, dan meningkatkan energi untuk sepanjang hari. Whispers apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa akar bit itu sangatlah kuat. Dan seperti halnya sesuatu yang kuat, ia menuntut rasa hormat. Di dalam akar merah yang sederhana ini, terdapat senyawa yang dapat mengubah sirkulasi, membuka pembuluh darah, mendukung fungsi hati, dan meningkatkan stamina. Namun, senyawa yang sama ini bereaksi sangat kuat ketika digabungkan dengan makanan yang salah. Di video ini, kita akan membongkar 7 kombinasi jus bit yang tidak boleh kamu buat, termasuk satu yang bisa benar-benar berbahaya bagi siapa saja yang berusia di atas 50 tahun, atau bagi mereka yang hidup dengan masalah ginjal atau pencernaan. Lebih penting lagi, aku akan menunjukkan 5 prinsip tepat yang memungkinkan jantung, hati, sirkulasi, dan energimu mendapatkan manfaat secara aman dan efektif. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol like. Tinggalkan komentar untuk memberitahuku dari mana kamu menonton. Dan berlanggananlah agar kamu tidak pernah melewatkan informasi kesehatan penting yang dirancang khusus untuk pria di atas 50 tahun. Sekarang, izinkan aku membagikan apa yang perlu kamu ketahui. Apa yang kamu pelajari hari ini mungkin akan mengubah selamanya cara kamu meracik jus penyembuh ini. Setiap hari, ribuan orang tanpa sadar membuat kombinasi jus bit yang mengiritasi lambung, memicu fermentasi, meningkatkan kadar oksalat, membebani hati, merusak sirkulasi, dan bahkan menetralkan nutrisi yang justru sedang mereka coba serap. Bagian yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa campuran berbahaya ini terlihat sangat sehat dari luar. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh? Kesalahan pertama adalah mencampur jus bit dengan wortel. Akar bit dan wortel tampak seperti pasangan yang sempurna. Dua akar berwarna cerah dan padat nutrisi yang umumnya digabungkan dalam jus, minuman campur, dan racikan detoksifikasi. Secara individu, masing-masing sayuran ini sangatlah bermanfaat. Tapi ketika dijadikan jus bersama dalam bentuk mentah yang pekat, mereka menciptakan beban tersembunyi yang membuat sistem pengaturan ginjal, hati, dan gula darah kesulitan untuk mengelolanya. Akar bit dan wortel adalah sayuran tinggi oksalat. Ketika dikonsumsi secara terpisah dalam porsi sedang, oksalat masih bisa ditangani oleh kebanyakan orang. Namun ketika digabungkan menjadi jus yang kuat, konsentrasi oksalat melonjak tajam. Ini secara signifikan meningkatkan risiko batu ginjal kalsium oksalat, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, penderita diabetes, mereka yang mengalami dehidrasi, dan siapa saja yang memiliki gangguan ginjal ringan sekalipun. Oksalat dari kedua akar ini mengikat kuat dengan kalsium, membentuk kristal tajam yang menumpuk diam-diam sampai mereka menyebabkan rasa sakit, peradangan, atau komplikasi saluran kemih. Masalah kedua adalah dampaknya pada gula darah. Akar bit dan wortel mengandung gula alami. Ketika dijadikan jus, serat yang memperlambat penyerapan dihilangkan, memungkinkan gula masuk ke aliran darah dengan sangat cepat. Sarkastik, tanpa serat untuk menahan gula dan oksalat, jus tersebut berfermentasi dengan cepat di usus, menyebabkan perut kembung, bergas, dan terasa berat. Orang dewasa yang lebih tua dengan pencernaan yang lebih lambat atau asam lambung yang rendah sangat rentan terhadap efek ini. Sekali lagi, masalahnya bukanlah sayurannya itu sendiri, melainkan kombinasi pekatnya. Setiap akar bermanfaat ketika dimakan utuh, dimasak, atau dikonsumsi secara terpisah pada hari yang berbeda.
Jika kamu meminum jus bit hari ini, lewatkan wortelnya. Dan jika kamu ingin jus wortel, nikmatilah secara terpisah atau gabungkan dengan tambahan rendah oksalat dan rendah gula seperti mentimun, seledri, atau sepotong kecil apel hijau. Dengan cara ini, kamu mendukung fungsi ginjal, melindungi keseimbangan gula darah, dan tetap mendapatkan manfaat dari kekuatan nutrisi kedua akar tersebut, hanya saja tidak di dalam gelas yang sama. Sekarang, mari kita beralih ke cara meminum jus bit yang benar. Kesalahan kedua adalah mencampur jus bit dengan madu atau gula. Ini adalah salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang. Dan sayangnya, ini juga salah satu yang paling merugikan. Banyak orang tidak menyukai rasa tanah dari akar bit. Jadi mereka mencoba memperbaikinya dengan menambahkan madu, gula pasir, atau bahkan sirup manis. Rasanya tidak berbahaya. Lagi pula, madu itu alami bukan? Tapi saat kamu menambahkan gula pekat ke dalam jus bit, kamu benar-benar mengubah cara tubuh memprosesnya. Akar bit secara alami kaya akan nitrat yang berubah menjadi oksida nitrat, sebuah senyawa yang melemaskan pembuluh darah, mendukung sirkulasi, meningkatkan daya tahan, dan membantu mengatur tekanan darah. Ketika jus bit dicampur dengan madu atau gula, proses konversi nitrat ini terganggu. Akibatnya, manfaat utama yang dicari kebanyakan orang saat meminum jus bit, yaitu peningkatan aliran darah, menjadi jauh lebih lemah. Apa yang tersisa hanyalah minuman manis yang melonjakkan gula darah dan hanya memberikan sebagian kecil dari dukungan kardiovaskular yang sebenarnya bisa diberikan oleh akar bit itu sendiri. Jika kamu benar-benar perlu melembutkan rasanya, pilihlah pendamping yang berdampak rendah seperti apel hijau atau mentimun. Bahan-bahan ini menambahkan kesegaran, serat, dan hidrasi tanpa mengganggu nitrat atau menekan tingkat gula darah. Singkatnya, gula dan jus bit tidak boleh disatukan. Jika kamu ingin jus bit berfungsi sebagai obat alami, jaga agar tetap murni dan sederhana. Jantung, hati, dan tingkat energimu akan merasakan perbedaannya. Kesalahan ketiga adalah mencampur jus bit dengan jeruk. Dari luar, kombinasi ini terdengar sehat. Dua buah kaya vitamin yang dicampur menjadi minuman menyegarkan. Tapi bagi banyak orang, terutama orang dewasa yang lebih tua, atau siapa saja yang memiliki sensitivitas pencernaan, menggabungkan jus bit dengan jeruk bisa dengan cepat menjadi bumerang. Masalahnya dimulai dengan tingkat keasaman. Jeruk sangatlah asam. Dan ketika asam tersebut bertemu dengan gula alami dan senyawa dalam akar bit, hasilnya adalah fermentasi usus. Ini mengarah pada produksi gas berlebih, kembung, kram, dan tekanan perut yang tidak nyaman. Bagi individu dengan gastritis, refluks asam, atau sindrom iritasi usus besar, reaksi ini bisa terjadi hampir seketika. Gula alami dalam akar bit dan jeruk diserap dengan sangat cepat saat dijadikan jus dan tidak lagi ditahan oleh struktur serat aslinya. Gula tersebut memasuki aliran darah dengan cepat. Ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih tajam dari yang diperkirakan, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, penderita pradiabetes, atau mereka yang memiliki tekanan darah tidak stabil. Jus bit bekerja paling baik saat lambung relatif kosong, sementara jus jeruk lebih dapat ditoleransi di awal hari dan bersamaan dengan makanan untuk mengurangi keasamannya. Jadi, meskipun warna dan rasanya yang cerah tampak menarik, akar bit yang dipadukan dengan jeruk menyebabkan lebih banyak bahaya daripada manfaat ketika kenyamanan pencernaan, konsistensi, dan kesehatan kardiovaskular adalah hal yang paling penting. Jika informasi ini baru bagimu, tekan tombol like dan kita akan lanjut ke kesalahan berikutnya. Kesalahan keempat adalah mencampur jus bit dengan cuka. Ini mungkin tampak seperti campuran yang tidak berbahaya.
Cuka sering muncul dalam minuman detoksifikasi, tonik buatan rumah, dan tak terhitung banyaknya tips kesehatan. Namun, bila menyangkut jus bit, mencampurnya dengan cuka adalah salah satu kesalahan terbesar yang bisa kamu lakukan. Akar bit secara alami kaya akan nitrat, senyawa yang berubah menjadi oksida nitrat dan membantu membuka pembuluh darah, memperbaiki sirkulasi, dan mendukung tekanan darah yang sehat. Cuka, bagaimanapun, sangatlah asam, dan keasaman itu dapat menghancurkan sebagian besar nitrat ini, bahkan sebelum tubuhmu memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dengan kata lain, kamu kehilangan manfaat utama yang membuat jus bit begitu berharga sejak awal. Masalahnya lebih dalam dari sekadar hilangnya nutrisi. Kandungan asam asetat yang tinggi dalam cuka dapat mengiritasi lapisan lambung ketika digabungkan dengan jus bit mentah, terutama pada orang yang sudah memiliki refluks asam, gastritis, atau pencernaan yang sensitif. Pendekatan terbaiknya sangat sederhana. Jaga agar jus bit tetap murni. Jika kamu menginginkan tekstur yang lebih ringan dan menyegarkan, gunakan air, mentimun, atau buah rendah asam seperti apel hijau. Cuka memiliki manfaatnya sendiri, hanya saja tidak ketika dicampur dengan akar bit. Gunakan cuka pada saus salad atau masakan, tetapi jauhkan dari jus bit pagimu jika kamu ingin melindungi lambung, tekanan darah, dan senyawa penyembuh yang membuat akar bit menjadi makanan yang begitu kuat. Kesalahan kelima adalah mencampur jus bit dengan susu atau produk olahan susu. Beberapa orang mencoba mencampur jus bit dengan susu untuk membuatnya lebih gurih. Tapi ini adalah salah satu kombinasi terburuk yang bisa kamu ciptakan. Dari luar, ini tampak tidak berbahaya. Akar bit memberikan nutrisi dan susu memberikan protein. Namun, di dalam tubuh campuran ini memicu reaksi yang mengarah pada gangguan pencernaan, hilangnya nutrisi, dan peradangan. Masalahnya dimulai dari interaksi antara asam dan protein. Akar bit memiliki keasaman alami dan ketika jus bit bersentuhan dengan protein susu, terutama kasein, hal itu menyebabkannya menggumpal sebelum waktunya. Penggumpalan ini tidak terjadi secara lembut seperti fermentasi yogurt. Ini terjadi secara tiba-tiba di dalam lambung. Hasilnya adalah pencernaan yang berat, fermentasi, dan gejala tidak nyaman seperti kembung, gas, refluks, dan rasa tidak enak di perut yang berkepanjangan yang bisa berlangsung selama berjam-jam. Tapi masalahnya lebih dari sekadar pencernaan. Susu membutuhkan lingkungan pencernaan yang sangat spesifik. Sementara akar bit merangsang asam lambung dan aliran empedu. Ketika kedua proses ini bertabrakan, tubuh berjuang untuk memecah kedua makanan tersebut dengan benar. Ini berarti kamu menyerap lebih sedikit kalsium dari susu dan lebih sedikit vitamin dari akar bit. Diet pan yang mana? Ini adalah kebalikan dari apa yang diharapkan kebanyakan orang saat membuat apa yang mereka yakini sebagai minuman halus yang sehat. Bagi individu dengan intoleransi laktosa atau pencernaan yang melambat, yang menjadi lebih umum setelah usia 50 tahun. Kombinasi ini seringkali menyebabkan mual, kram, atau refluks asam yang muncul dengan cepat. Pasangan ini juga dapat membebani organ hati. Jus bit meningkatkan aktivitas oksida nitrat dan sirkulasi, sementara susu memperlambat pencernaan dan mengentalkan isi lambung. Ketika dikonsumsi bersamaan, organ hati harus bekerja lebih keras untuk memproses produk sampingan metabolisme dari kedua makanan secara bersamaan, yang justru meningkatkan peradangan, bukannya menguranginya. Bagi mereka yang memiliki perlemakan hati, pencernaan yang lamban, atau riwayat refluks, kombinasi ini harus dihindari sama sekali. Jika kamu menginginkan minuman berbasis bit yang lebih kaya rasa, ada alternatif yang lebih aman. Pisahkan makanan-makanan ini, dan lambung, hati, serta tingkat energimu akan merasakan manfaatnya.
Kesalahan keenam adalah mencampur jus bit dengan bayam. Secara individu, akar bit dan bayam adalah makanan padat nutrisi. Tetapi ketika digabungkan dalam jus yang sama, terutama dalam bentuk mentah yang pekat, mereka menciptakan beban biokimia yang tidak dapat ditoleransi dengan baik oleh ginjal dan tulang. Baik akar bit maupun bayam sangat tinggi akan oksalat, senyawa tumbuhan alami yang mengikat mineral seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Ketika dikonsumsi dalam jumlah besar atau digabungkan bersama, oksalat dapat melampaui kemampuan tubuh untuk memproses dan membuangnya. Risiko terbesarnya adalah batu ginjal. Oksalat dari kedua makanan tersebut mengikat kalsium di ginjal dan membentuk kristal kalsium oksalat. Jenis batu ginjal paling umum dan menyakitkan. Risiko ini sangat tinggi pada orang yang memiliki riwayat batu ginjal, penurunan fungsi ginjal, dehidrasi ringan, atau kadar magnesium yang rendah. Kombinasi ini dapat dengan cepat mendorong tubuh ke dalam beban oksalat yang tinggi. Kamu mungkin tidak merasakannya segera, tetapi kristal-kristal itu menumpuk secara diam-diam, meningkatkan risiko minggu demi minggu. Seiring berjalannya waktu, hal ini dapat melemahkan tulang, memperburuk anemia, atau berkontribusi pada kelelahan dan kelemahan otot. Individu dengan kondisi usus seperti IBS, gastritis, atau asam lambung rendah sangatlah rentan. Jus tinggi oksalat melewati saluran pencernaan terlalu cepat, mengiritasi usus, dan menyebabkan gejala seperti kembung, kram, tinja yang encer, atau keinginan buang air besar yang mendadak. Orang dewasa yang lebih tua dengan penurunan kemampuan membersihkan senyawa pembentuk kristal, menghadapi risiko penumpukan oksalat yang bahkan lebih tinggi. Ini bukan berarti bayam itu berbahaya atau akar bit harus dihindari. Ini hanya berarti mereka tidak boleh dijadikan jus bersama-sama, terutama dalam jumlah besar. Jika kamu menikmati sayuran hijau dengan jus bit, pilihlah opsi yang lebih rendah oksalat seperti kale, daun mint, daun seledri, atau selada romaine. Jika kamu menyukai bayam, masaklah atau konsumsi secara terpisah di waktu lain, bukan mentah dan digabungkan dengan akar bit. Ginjalmu bekerja terus-menerus untuk melindungimu, dan ini adalah kombinasi yang tidak seharusnya dipaksakan untuk mereka tangani. Kesalahan ketujuh adalah mencampur jus bit dengan lemon. Salah satu kebiasaan paling umum yang dilakukan orang adalah menambahkan perasan lemon yang banyak ke dalam jus bit mereka. Kedengarannya sehat, vitamin C, kesegaran, detoksifikasi. Jadi apa yang bisa salah? Cukup banyak. Lemon sangatlah asam. Dan ketika keasaman yang kuat itu berinteraksi dengan senyawa alami dalam akar bit mentah, tingkat pH jus tersebut langsung berubah. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang menderita gastritis, refluks asam, atau lambung yang sensitif, ini dapat menyebabkan iritasi dalam hitungan menit. Orang sering melaporkan rasa panas di dada, mual, atau rasa asam di perut sesaat setelah meminum kombinasi ini tanpa menyadari bahwa lemon adalah pemicunya. Tapi masalah yang lebih besar adalah apa yang terjadi pada nutrisi akar bit. Akar bit secara alami kaya akan zat besi, berbasis tumbuhan dan pigmen bermanfaat yang mendukung pembentukan darah dan sirkulasi. Nutrisi ini membutuhkan lingkungan internal yang stabil untuk diterap dengan baik. Ketika lemon membuat campurannya menjadi terlalu asam, hal itu mengganggu proses tersebut. Alih-alih meningkatkan penyerapan, keasaman tersebut justru menghalanginya, khususnya penyerapan zat besi, yang secara efektif membatalkan salah satu manfaat utama yang dicari orang dari jus bit. Dan jika kamu berurusan dengan refluks asam, kombinasi ini dapat semakin mengiritasi kerongkongan. Lemon itu sendiri bukanlah penjahatnya. Masalahnya terletak pada kuantitasnya. Sedikit sentuhan rasa mungkin tidak berbahaya, tetapi perasan yang banyak
setengah buah lemon, atau jus dari satu buah lemon utuh adalah awal mula masalahnya. Tetaplah bersamaku karena manfaat-manfaat berikutnya sangatlah penting. Pertama, hormati takarannya. Angka kuncinya adalah 100 hingga 120 ml. Kesalahan terbesar yang dilakukan pria adalah percaya bahwa lebih banyak itu lebih baik. Satu buah bit ukuran sedang adalah batas maksimal harian. Dari sudut pandang medis, tubuh hanya dapat memproses nitrat dalam jumlah terbatas pada satu waktu. Meminum lebih banyak tidak meningkatkan pelebaran pembuluh darah. Sebaliknya, hal itu menaikkan kadar oksalat, memberi tekanan pada ginjal, dan dapat menyebabkan beuturia, sebuah tanda bahwa tubuh kelebihan beban dan tidak mampu memproses kelebihan pigmen. 100 hingga 120 ml jus murni adalah kisaran ideal untuk mendukung energi tanpa membebani sistem penyaringanmu. Kedua, jaga agar jus tetap bersih dan orisinal. Jangan menambahkan gula, madu, atau pemanis apapun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, gula adalah musuh bagi oksida nitrat. Jika rasa tanahnya terasa terlalu kuat, encerkan dengan mentimun atau seledri. Sayuran ini kaya akan elektrolit dan mengandung enzim yang mendukung detoksifikasi hati tanpa menaikkan gula darah. Biarkan seleramu beradaptasi dengan rasa alaminya. Ini adalah bentuk rasa hormat terhadap tubuhmu. Ketiga, waktu emasnya adalah 30 menit sebelum sarapan. Mengapa? Saat lambung kosong, ketika lambung tidak terbebani, konversi nitrat dari mulut ke lambung menjadi paling efektif. Bakteri mulut yang bermanfaat membutuhkan waktu untuk berinteraksi dengan jus sebelum mencapai saluran pencernaan. Jangan langsung berkumur atau menyikat gigi setelahnya. Biarkan senyawa tersebut diserap secara alami. Segelas jus bit di pagi hari mempersiapkan pembuluh darahmu untuk pelebaran yang optimal. Membantumu mempertahankan kewaspadaan dan daya tahan sepanjang hari. Keempat, minumlah perlahan dan perlakukan seperti anggur berkualitas. Jus bit tidak dimaksudkan untuk diteguk habis dalam sekejap. Sesaplah perlahan dalam jumlah kecil. Ini memungkinkan enzim dalam air liur memulai konversi nitrat langsung di rongga mulut. Bagi orang dewasa yang lebih tua, konsumsi yang lambat membantu sistem tekanan darah beradaptasi secara bertahap terhadap pelebaran pembuluh darah, mengurangi risiko pusing akibat penurunan tekanan yang tiba-tiba. Kelima, ikuti aturan rotasi untuk memberi waktu istirahat pada ginjal. Jangan minum jus bit setiap hari sepanjang tahun. Tubuh butuh jeda untuk memproses oksalat yang menumpuk. Pendekatan terbaik adalah 5 hari berturut-turut, diikuti dengan 2 hari libur, atau merotasinya dengan jus seledri atau air mentimun. Variasi ini melindungi mineral tulang dan secara signifikan mengurangi risiko pembentukan batu ginjal. Seperti yang kamu lihat, kesehatan tidak datang dari keajaiban yang mahal. Ia datang dari pemahaman dan kedisiplinan dalam kebiasaan-kebiasaan terkecil. Menyiapkan segelas jus dengan benar adalah cara menunjukkan rasa hormat terhadap sistem biologis yang luar biasa di dalam dirimu. Pertanyaan terakhir yang ingin aku tinggalkan untukmu malam ini adalah ini. Maukah kamu terus meminumnya berdasarkan kebiasaan dan menghadapi risiko tersembunyi? Atau akankah kamu mulai menerapkan logika medis untuk benar-benar mengambil kendali atas kesehatanmu mulai besok? Ingat, pada usia 60 tahun, tubuh tidak lagi menoleransi kesalahan yang berulang. Perubahan kecil dalam cara kamu menyiapkan jus mungkin menjadi awal dari babak baru yang lebih vital dalam hidupmu. Jika video ini membantumu menyadari kesalahan yang mungkin telah kamu lakukan, tekan like untuk membagikan pesan ini kepada pria-pria di sekitarmu. Bagikan kepada teman yang rutin minum jus setiap hari. Kamu mungkin sedang membantu mereka menghindari masalah ginjal yang serius. Terima kasih sudah mendengarkan.
Tetaplah tajam secara mental dan pilihlah vitalitas setiap hari. Sampai jumpa dan aku akan menemuimu lagi.